warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah. Seterusnya yang kita muliakan Saudari Ritna dan Nela. Kemudian ibu-ibu semuanya yang hadir pada saat ini dalam rangka acara diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif yang kita adakan di sekolah kita ini. Agar acara kita ini lancar, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita minta pembukaan sekaligus yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA 1 Kubung kepada Ibu Aurora Rustam. Dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan rahmat karunia, kesehatan, umur panjang sehingga dapat kita berkumpul hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi yang akan ditampilkan oleh teman kita Ritna. Salam dan salam kita bingkiskan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan ibu-ibu yang hadir pada hari ini untuk mengikuti, mendengarkan, menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Ritna dan Nela. Dan teristimewa calon guru penggerak kita Ibu Ritna dan Nela, ya, ini perdana di sekolah kita, ini 2 orang dari SMA 1 Kubung. Saya sebagai kepala sekolah sangat berbangga hati sekali ya untuk kegiatan ini. Jadi pada hari ini kita dukung, kita support Bu Ritna dan Nela untuk melakukan diseminasi aksi nyata beliau untuk pendidikan guru penggerak yang temanya sekarang budaya positif. Beliau adalah CGP Angkatan 10. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan dan menjadi masukan yang positif bagi kita semua. Kepada Ibu Ritna dan Nela, kita berikan apus nanti motivasi dan kami sangat berbangga hati. Jadi ingat sama Bu Ritna dan Nela, kami seluruh teman-teman di SMA di 1 Kubung sangat mendukung untuk kesuksesan dan keberhasilan Ritna dan Nela dalam program CGP ini. Semoga kegiatan ini lancar, kita ikuti bersama-sama. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya presentasi diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif kepada Ibu Ritna dan Nela. Disilahkan. Boleh di-cut? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan menyajikan diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Saya adalah angkatan 10 Kabupaten Solo yang akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan
budaya yang telah biasa kita lakukan. Ini biasanya sudah dilakukan, cuman mungkin kita belum menyadari bahwa ternyata apa yang sudah kita lakukan itu adalah merupakan salah satu bentuk budaya positif selama ini. Cuman seperti yang disampaikan oleh instruktur bahwa budaya positif ini merupakan kebiasaan atau pembiasaan yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi CGP ini bukanlah merupakan hal yang baru, tapi adalah hal yang lama yang diulang kembali mengingatkan kita bahwa selama ini kita di sekolah sudah melakukan budaya positif tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Yang pertama, kegiatan kita hari ini itu adalah mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi, dihukum, penghargaan, restitusi. Yang berikut adalah tentang keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan video segitiga restitusi. Di sini kita akan melihat apa sebenarnya tujuan dari budaya positif ini. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebenarnya sebagai pendidik, kita ini diharapkan adalah menjadi pendidik yang menuntun. Menuntun itu artinya kita membimbing peserta didik kita bagaimana mereka itu bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang ingin mereka wujudkan. Jadi intinya di sini kita bukan hanya sekedar mendidik, tapi menuntun. Menuntun itu artinya kita membawa mereka, bagaimana mereka itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan setinggi-tingginya. Yaitu tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seperti tujuan pendidikan nasional kita adalah tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, jadi yang menjadi tujuan budaya positif kita di sekolah itu adalah bagaimana kita menciptakan karakter atau pembiasaan terhadap peserta didik kita. Yang kita harapkan itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sudah kita lakukan, pembiasaan itu sudah kita lakukan di sekolah kita, seperti kita mengadakan sholat berjamaah, baik itu zuhur ataupun sholat asar, dan juga kita juga melaksanakan kegiatan hari besar umat Islam, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat keagamaan. Jadi pembiasaan apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita menyadarkan kepada peserta didik kita bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi mereka. Jadi intinya kita adalah membiasakan kepada peserta didik bagaimana mereka itu bisa melaksanakan sholat berjamaah tanpa kita atur, tanpa kita komandoi untuk segera menuju ke masjid. Itu pembiasaan terkait dengan
profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi intinya pada ketika peserta didik kita itu sudah beriman dan bertakwa, itu akan menuntun pada perilakunya, akan mencapai yang dikatakan dengan berakhlak mulia itu. Karena sholat itu salah satunya adalah menuntun kita bagaimana kita akan berperilaku. Jadi itu yang telah kita laksanakan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan. Mungkin selama ini kita ternyata belum mengetahui, oh ternyata itu adalah salah satu wujud dari budaya positif. Mungkin penamaannya saja, tapi ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Ini bukan hanya hari ini saja, tapi itu sudah dari awal kita sebagai seorang guru itu sudah diterapkan. Tidak hanya untuk kegiatan keagamaan, tapi di dalam proses PBM pun kita sudah menuntun mereka bagaimana mereka itu menyadari bahwa sebagai umat Islam mereka itu wajib melaksanakan sholat. Itu sudah kita sampaikan sebagai guru mata pelajaran di kelas. Jadi tidak hanya sekedar kita menyuruh mereka untuk melakukan sholat saja, tapi bagaimana mereka itu bisa melaksanakan kegiatan itu tanpa disuruh. Yang berikut adalah kegiatan kreatif. Sekarang adalah yang disebut dengan zaman Gen Z. Kalau kita lihat peserta didik kita sebenarnya sekarang itu lebih kreatif. Sudah banyak yang kreatif, bahkan mereka sendiri pun sudah bisa membuat PPT itu dengan menggunakan Canva. Itu pun sudah kita lakukan. Cuman mungkin kita belum menyadari bahwa itu merupakan salah satu dari budaya positif itu. Yang berikut adalah gotong royong. Di gotong royong ini sudah merupakan pembiasaan bagi kita. Seperti yang kita lakukan, kita sering mengingatkan kepada peserta didik untuk mengambil sampah ketika mereka melihat sampah. Dan kita pun juga sudah berperan. Kita tidak hanya membiarkan siswa kita saja yang mengambil sampah, tapi kita pun juga harus mengambil sampah. Itu pun sudah kita lakukan, walaupun itu tanpa kita sadari. Inilah merupakan salah satu tujuan dari budaya positif itu. Yang berikut adalah berkebinekaan global. Yang berkebinekaan global ini terkait dengan pengetahuan. Kita tahu bahwa warga sekolah itu adalah beraneka ragam. Mereka itu lahir dari latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Di sini kita harus menyadari bagaimana peserta didik itu bisa kita masuki. Artinya kita mendidik itu bukan hanya sekedar memberikan materi saja, tapi kita bisa mendekati peserta didik itu, karena mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi pendekatan yang kita lakukan kepada peserta didik juga akan berbeda. Yang berikut adalah bernalar kritis. Kita lihat sebenarnya apa itu yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Yang disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin itu sendiri, tanpa kita menggunakan kekerasan dan tanpa menggunakan ancaman. Yang dimaksud dengan kekerasan, kita main fisik, itu tidak yang disebut dengan disiplin positif. Tapi yang disebut dengan disiplin positif ini adalah tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Seperti kalau Ananda tidak mengambil sampah, nilai Ananda akan Ibu kurangi. Berarti kita sudah melakukan memberikan ancaman kepada mereka. Tapi yang disiplin positif itu adalah bagaimana kita menerapkan. Intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan peserta didik itu. Karena intinya ketika kita berkomunikasi baik,
peserta didik itu akan menerima dengan baik. Artinya bahasa kita penyampaiannya. Di peserta didik itu sekarang mereka itu kan sudah berpikir yang luar biasa. Mereka sudah kritis. Jadi ketika kita penyampaiannya berbeda atau agak keras, mereka akan protes kepada kita. Bu, saya tidak ingin seperti ini, Bu. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang santun, bahasa yang mengajak, mereka itu akan mau untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi bukan dengan kekerasan dan bukan dengan ancaman. Karena ancaman ini tidak bisa kita lakukan. Yang berikut adalah dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Intinya adalah menumbuhkan kesadaran. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran itu? Dengan memakai bahasa yang santun, menjaga komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi intinya ketika kita ingin anak itu melakukan sesuatu, dengan bahasa yang santun kita lakukan, mereka otomatis akan menuruti apa yang kita inginkan. Seperti anak SMA yang ingin menyuruh adiknya, kalau dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa perintah, adiknya tidak akan mau. Itu yang harus kita sampaikan di kelas kepada peserta didik kita. Ini sebenarnya sudah kita lakukan. Ini sudah kita lakukan. Sekarang bagaimana itu kita tingkatkan lagi? Artinya yang kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita membawa diri, memasuki kepada peserta didik itu. Intinya kita yang menanyakan, inginnya mereka itu seperti apa? Belajarnya inginnya seperti apa? Kita tanyakan sehingga mereka berada di kelas itu enjoy. Mereka itu senang. Kita yang menciptakan pembelajaran bagaimana mereka itu nyaman, senang, dan tidak ingin keluar dari kelas tersendiri. Yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja nilai tersebut? Universal itu adalah lintas bahasa menurut Bapak William Glasser, yaitu perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Intinya bersifat universal, artinya perilaku itu berlaku umum bagi semua peserta didik. Apa saja nilai kebajikan itu? Tadi juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Intinya ketika anak sudah beriman dan bertakwa itu akan menuju kepada perilaku yang berakhlak mulia. Yang berikut adalah mandiri. Mandiri itu artinya anak itu tidak tergantung kepada temannya. Dia bisa atau mampu berdiri sendiri. Dia bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa tergantung kepada temannya atau tanpa tergantung kepada guru. Dia akan berusaha bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Itu yang disebut dengan mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Intinya adalah bagaimana dia bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi sendiri. Yang berikut adalah bernalar kritis.
Yang bernalar kritis ini artinya mereka cepat tanggap. Mereka ingin. Bu, kenapa seperti itu? Mereka tidak hanya sekedar menerima saja. Mereka inginnya. Bu, kenapa seperti yang saya pelajari tidak seperti ini, Bu? Intinya kita ini guru juga harus menambah wawasan kita bagaimana bisa berpihak kepada murid. Karena anak-anak sekarang itu kan mereka itu lebih kritis. Seperti yang kita lokakarya kemarin, mereka kan kritis itu. Yang berikut adalah kebinekaan global. Artinya peserta didik kita itu berasal dari latar belakang yang beraneka ragam. Latar belakang orang tuanya juga beraneka ragam. Sehingga pendekatan yang kita lakukan kepada mereka itu adalah yang tidak sama kita lakukan, tapi sesuai dengan latar belakang merekanya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu yang disebut dengan berkebinekaan global. Yang berikut adalah gotong royong. Gotong royong ini merupakan salah satu cerminan dari kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini sudah sering kita lakukan, bahkan setiap hari sudah sering kita lakukan, seperti kita menyuruh anak untuk mengambil sampah dengan kita mencontohkan sendiri langsung. Ketika sampah kita lihat, kita memungutnya langsung. Dan berikut adalah kreatif. Tadi juga sudah disampaikan, yang kreatif itu artinya mereka mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mereka mampu untuk melahirkan ide-ide cemerlang sesuai dengan zamannya. Mereka tidak melakukan copy paste, tidak mencontoh, tapi mereka bagaimana mereka mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seperti kegiatan prakarya, mereka diperintahkan untuk memanfaatkan sampah. Jadi mereka harus kreatif. Bagaimana caranya sampah ini bisa dimanfaatkan? Mereka bisa belajar. Anak itu melakukan karena untuk lari dari hukuman saja, hanya sekedar saja tanpa ada kesadaran dari dirinya sendiri. Seperti mengambil sampah yang dia lihat saja, dia tidak akan mau. Ketika ada sampah yang lain, dia tidak akan mau. Apa yang kita tunjuk itu saja yang dia ambil. Intinya yang penting dia itu terlepas dari apa yang diperintahkan oleh guru. Walaupun ada sampah di sampingnya lagi, kalau satu yang disuruh ambil, dia akan tetap satu saja yang mengambilnya. Itulah motivasi yang terendah. Hanya takut dengan hukuman saja. Yang berikut adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas, motivasi yang pertama, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi istilahnya mereka itu hanya untuk mendapat pujian. Siapa yang mampu untuk tampil ke depan, nanti akan ibu beri permen atau uang. Jadi motivasinya hanya untuk permen saja. Mereka tidak akan mau karena kesadaran sendiri. Tapi hanya untuk saya akan dapat permen, saya akan dapat uang. Apalagi kalau uang, itu akan cepat mereka akan maju. Walaupun nanti mereka akan asal jawab nanti. Apa yang pertanyaannya A, dia akan jawab B. Nanti itu dia datangnya dari satu arah, yaitu hanya kepada guru, dari guru saja. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sehingga timbul rasa kesal bagi peserta didik tersebut. Kok saya kena hukum? Padahal saya tidak inginnya seperti ini. Inilah yang disebut hukuman. Ini yang harus kita hindari. Jangan kita memberi hukuman kepada peserta didik kita, karena hukuman itu sifatnya bisa mematikan kreativitas yang ada pada peserta didik kita itu.
Dan kita lihat apa bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa monitor murid. Intinya tetap ada ketidaknyamanan, tapi inilah yang disebut dengan konsekuensi. Artinya konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kita menanyakan untuk memulai pembelajaran kita, Ibu akan menanyakan apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita ciptakan. 1, Bu, ketika belajar tidak boleh menggunakan HP. Kalau seandainya ada salah satu siswa kita nanti yang main HP, kita tinggal tanya, ingat nak, apa konsekuensi yang telah kita sepakati? Ananda ikut menyepakatinya? Iya. Apa salah satunya? Tidak boleh menggunakan HP. Berarti Ananda sudah melanggar konsekuensi yang telah kita sepakati. Nah, sehingga mereka menyadari, oh ternyata saya juga ikut menyepakati tersebut. Timbul kesadaran, oh iya, awak ikut menciptakan itu. Beda dengan hukuman. Dan yang berikut, hukuman dan konsekuensi. Ini silakan ibu-ibu dan bapak. Kalau kita lihat, tadi kita kan sudah tahu apa hukuman dan apa konsekuensi. Ini ada beberapa coba untuk menebak atau melihat, merasakan sendiri apakah contoh-contoh ini termasuk hukumankah atau termasuk konsekuensikah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman. Iya. Nah, oke, nanti kita lihat apa sebenarnya. Berarti ibu semuanya sudah paham dengan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Itu yang ditulis 100 kali itu, Bu. Karena terlambat ke sekolah, itu yang akan ditulis. Kalau kita bayangkan luar biasa capeknya tangan anak kita itu nanti untuk menulis. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi jawaban ibu-ibu semuanya itu adalah hukuman. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Juga hukuman. Sudah semakin paham Bapak Ibu? Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 3 kali, 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Diminta kan? Diminta. Iya, diminta. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman itu Oke, berarti ini adalah hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berarti kita semua sudah memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Yang berikut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia tidak melakukan apa yang Ya, Bu Ade. Jawabannya apa, Bu Ade? Hukuman, Bu. Hukuman. Alasannya apa? Karena tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Karena Tapi kalau ada peraturan Biasanya kan konsekuensi. kalau ada aturan sudah sepakati biasanya itu konsekuensi. Cuma kalau seandainya tidak mengenakan sepatu syariat itu sudah merupakan suatu hukuman. Walaupun itu sudah merupakan kita punya konsekuensi. Kalau tidak menggunakan sepatu hitam berarti tidak dikenakan itu sekolah. Nah, intinya apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Nah, kita lihat lagi. Lari menyebabkan lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tanya lari Pipin, mengelilingi lari mengelilingi lapangan basket. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia Kenapa konsekuensi, Bu Ade? karena lari itu termasuk kepada pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, berarti sudah paham Insya Allah apa bedanya Konsekuensi konsekuensi dengan dengan hukum. hukuman. Iya, Sekarang itulah kita masuk lihat, aja. inilah jawabannya. Oh, Nah, lihat. pintar guru bahasa Indonesia ya sama PPKN. Nah, berarti dengan jawaban ini, dengan jawaban ini berarti kita sudah memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Iya. Jadi sebagai seorang peserta didik, kita jangan memberikan hukuman walaupun anak melakukan kesalahan. Tapi yang perlu kita berikan itu adalah kembali kepada konsekuensi mereka. Dan selanjutnya, apa perbedaannya konsekuensi dengan hukuman? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang hukuman dengan kesal, dengan marahnya, seperti anak-anak yang panjang rambutnya dipotong, kita guru, itu kan ada rasa kekesalan. Ketika kita waktu Lokakarya, kan kita mendengar pendapat peserta didik kita bahwa mereka tidak menerima itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita cari solusinya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik itu agar mereka mematuhi aturan. Jadi bukan dengan langsung kita memotong rambutnya. Nah, kita tanya langsung, bisa ndak Ananda untuk memotong rambutnya di rumah? Nah, bisa ndak? Karena itu merupakan aturan di sekolah. Nah, ini yang hukuman. Yang berikut adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Intinya apa? Kalau peserta didik kita melanggar dengan kesepakatan yang ada, otomatis dia harus terjadi. Dia harus menerima konsekuensi itu. Karena dia juga ikut menyepakati apa yang telah dibuat dalam kelas tersebut. Dan yang berikut membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Ini yang perlu kita hindari, karena perkataan itu akan lama diingat oleh anak kita. Itu kita pun mungkin pernah merasakan itu ketika kita berucap yang tidak atau kasar, atau mereka akan lama mengingat. Ibu itu Ibu itu seperti itu dulu di sekolah, sehingga rasa hormat mereka tidak ada kepada kita sebagai seorang guru, sehingga kenyamanan mereka untuk belajar dengan kita dia tidak akan mau. Atau capek setelah pensiun. Bu tanya Kita merah, Dek. Ini boleh tanya, Pak? Silakan. Kalau umpamanya Buat di bawahnya apa konsekuensi yang akan dia terima ketika dia melakukan pelanggaran. Yang dibuatnya sendiri. Makanya di dalam perjanjian itu, di surat perjanjian itu kan
harus ada konsekuensinya di bawah. Jika Tanpa kita paksa dia untuk membuat ini, tapi dengan kesadarannya sendiri. Keluar sendiri. Keluar sendiri dan dia mengungkapkan sendiri. Kalau nilainya belum dia tuntaskan, apa konsekuensi tidak naik kelas, Bu? Dia sendiri yang membuat. Ketika saya melanggar lagi, terlambat lagi datang ke sekolah, saya siap untuk dipanggil orang tua, Bu. Dia pun yang membuat sendiri. Silakan Ananda baca ulang. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika anak kita melakukan kesalahan itu, kita kembalikan ke surat perjanjian. Masih ingatkah, Nak? Perjanjian yang Ananda buat konsekuensinya apa? Jadi kita tidak memberikan hukuman, kita kembalikan apa yang dia buat itu. Jadi kesadarannya melakukan. Iya, kesadarannya yang kita tuntut di sini. Karena yang kita buat itu kan sudah kesepakatan kita berdua. Dia sadar membuatnya sendiri. Jadi Kalau tanpa apa-apa kita dikerjakan melakukan tuh hukuman. Terpaksa lo jadi. Apa, Bu Murni? Kalau tidak dikerjakan tuh terpaksa lo yang melakukan jadi itu boleh. Makanya kita kembalikan lagi. Kembalikan lagi kepada konsekuensi atau perjanjian. Diulangnya nyoba lihat, balian. Kira-kira karena dia yang sudah membuat. Intinya adalah kadang penyampaiannya kepada anak itu lagi yang kita perlu menjaganya adalah komunikasi. Bahasa yang kita sampaikan di bawah dia tanda tangani, intinya itu. Yang berikut, membuat anak sakit fisik ataupun yang berikut, anak membenci kedisiplinan karena hukuman itu. Jadi seolah-olah peraturan itu dibuat hanya untuk dilanggar, itu intinya. Jadi dia akan senang dengan adanya hukuman, dia akan mengulang kembali. Oh, iko hukuman nyonya. Wah, salah. Oh, iko nyo. Tidak akan diambil sepaan. Intinya itu. Kalau yang disebut dengan hukuman. Yang berikut, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Karena kita kembalikan kepada konsekuensi atau kesepakatan yang kita buat bersama. Yang berikut, dia akan merasa itu merupakan paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Stimulus, kita guru yang memberikan. Kita gambarkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kita kembalikan lagi kepada dia. Apa tanggapannya? Ananda sudah membuatnya. Yang berikut adalah konsep diri yang buruk. Yang berikut konsep diri yang baik. Jadi kalau hukuman itu akan melahirkan konsep buruk di dalam dirinya. Saya sering dihukum. Saya tidak akan terima. Jadi mindsetnya itu sudah buruk dan buruk. Sehingga dia akan merasa saya tidak akan nyaman belajar dengan ibu. Anak kailoknya perlakuan bu, because saya tidak akan dianggap baik oleh ibu itu. Ini konsepnya dia dalam dirinya. Ini yang hukuman. Yang berikut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Makanya ketika diadakan razia, mereka akan lari-lari. Karena mereka menyadari saya akan mendapatkan hukuman. Kalau saya tidak lari, saya akan kena. Jadi jangan lari-lari. Samulah jawab. Ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, akan kejar-kejaran dengan polisi. Karena kita menyadari kita tidak menggunakan helm. Yang berikut adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apalagi ketika hukuman itu kita berikan di depan orang lain. Jadi akan mematikan potensi dirinya, kepercayaan dirinya. Dia akan malu dan mungkin akan ada bulian dari temannya. Ini yang mematikan itu. Jadi kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini sifatnya hanya sementara waktu, karena kita kembalikan kepada kesepakatan kita bersama. Selanjutnya,
dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta ataupun membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini beberapa dampak dari pemberian hukuman, penghargaan, yaitu pengaruh menggunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita lihat kaitannya restitusi itu apa dengan kebutuhan dasar manusia atau dasar manusia, peserta didik. Kadang perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Setiap tindakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu adalah kebutuhan makan, minum, pakaian dan yang lainnya. Pangan atau tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan bertahan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Nah, ini jadi kita ini sebagai manusia kita butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Mungkin peserta didik kita melakukan sesuatu di sekolah, dia berbuat sesuatu di sekolah, mungkin karena dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari rumah. Karena mungkin orang tuanya sibuk, dia hanya mendapatkan materi saja, seperti itu. Sehingga di sekolah dia berbuat kesalahan-kesalahan yang pada dasarnya dia ingin diperhatikan oleh guru. Ada yang seperti itu. Yang berikut adalah penguasaan atau power. Kekuasaan, kebebasan atau freedom, itu anak-anak juga menginginkan kebebasan. Makanya dengan kita membuat kesepakatan bersama, itu merupakan kebebasan. Artinya kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berpartisipasi, untuk mengusulkan usulan mereka. Silakanlah apa yang ingin Ananda buat dan menjadi keyakinan supaya Ananda itu nyaman berada di kelas. Itu kebebasan. Bu, diperbolehkan minum air putih, Bu, boleh. Ini merupakan kebebasan. Yang berikut adalah kesenangan atau fun. Nah, kita lanjut. Ini ada salah satu kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ini intinya adalah ketika pembelajaran bahasa Inggris, ada seorang siswa yang ketiduran atau tertidur. Sering tuh. Dia tidak mau untuk belajar, tapi dia tertidur. Walaupun ibu itu sudah menegur, tapi dia masih tertidur. Nah, kira-kira dari kasus ini kebutuhan dasar apa yang dia inginkan oleh peserta didik ini? Kira-kira kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Dia tertidur di kelas, sudah dibangunkan masih seperti itu. Tadi kebutuhan dasar kita sudah tahu, ada kebutuhan survival atau kebutuhan makan, minum, ada kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Membaca sikap pajak, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan? Adalah kebutuhan kasih sayang. Karena anak ini bisa jadi ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin mungkin diperlakukan khusus. Nah, baru kita lihat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, ada 5 kebutuhan dasar kita. Kita akankah termasuk pada apa? Kita posisikan diri kita itu termasuk pada mana posisi kita sebagai seorang guru?
Tadi juga sudah dipaparkan. Yang pertama adalah posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, yang posisi penghukum kita tahu tadi, baik hukuman itu diberikan secara fisik ataupun verbal. Verbal itu adalah kata-kata yang menyakitkan, sehingga sampai kapanpun apa yang kita ucapkan itu akan dia ingat. Bahkan mungkin dia sampai tamat pun. Nah, ketika kita bertemu, deh ibu ko dulu namanya cian awak modeko. Nah, kita lihat kasusnya. Ini ada kasus, kira-kira di posisi mana kita? Nah, silakan ibu-ibu baca, lihat dulu. Ada namanya Sabrina. Sabrina ini datang terlambat karena dia ketiduran. Sehingga karena dia terburu-buru, dia ke sekolah itu tanpa melihat sepatu yang dia pakai, ternyata sepatu coklat. Nah, sebenarnya dia sadar tiba di sekolah, dia menyadari bahwa sepatu ini adalah salah saya pakai. Nah, sehingga dia ditegur oleh Pak Lukman namanya. Bahkan Pak Lukman ini sudah menanyakan, Ananda sudah salah memakai sepatu. Iya Pak, saya ketiduran karena ketiduran, jadinya saya terburu-buru. Tapi apa yang diberikan oleh Pak Lukman adalah mengambil sepatunya dan membiarkan anak seharian tidak memakai sepatu. Nah, dari kasus ini kira-kira pertanyaannya, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Nah, Gitu. Ini masalahnya kan ada betul peraturan kan? Iya. Kamu tidak mengikut, harus tahu kan peraturannya apa Iya. aja. Jadi itu misalkankah konsekuensi datangnya ke orang itu? Nggak kasih itu bisa tuh. Kalau hukuman bisa juga. manajerial Iya. Nah, kita lihat lagi. Ya, posisi kontrol. Kalau penghukum tidak. Kita lihat ke sini Ya, kita kasusnya yang adalah posisi kita sebagai peserta didik ketika melakukan. Dan posisi kontrol itu hukum. Nah, jadi dari kasus itu kita lihat pertanyaannya, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Adalah posisi penghukum. Kenapa penghukum? Siapa yang bisa Pak Ibu? Bu Marni. Karena kan di situ kan sudah dijelaskan juga peraturannya. Jadi apabila seseorang itu tidak memakai sesuai dengan peraturan, tidak pakai sepatu yang ditentukan, dihukum, itu dilepaskan sepatunya, kemudian tidak boleh memakai sepatu seharian. Jadi dibiarkan untuk tidak Ya, berarti jawaban ibu-ibu semua itu adalah benar. Jadi posisi yang dilakukan oleh Pak Lukman itu adalah sebagai seorang penghukum. Ini yang harus kita hindari. Karena kalau kita lihat proses restitusi, kita itu harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan dia memakai sepatu itu. Nah, jangan kita langsung memberikan hukuman. Ini yang harus kita sadari. Nah, Tapi kalau kamu tidak diterapkan hukuman itu tidak berjalan peraturan. intinya kembali tidak ada aturan, adanya adalah keyakinan atau konsep. Terus ada keyakinan awal. Iya. Masing-masing berolah sebagai masing-masing. Banyak Sedikit Bu Ritna, saya kurang paham gimana. Posisi kontrol itu kan ada 5. Iya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, penonton, manajer. Jadi pertanyaannya, di manakah posisi kita? Apakah kita sebagai guru haruskah kita pilih satu dari antara 5 itu, atau kadang-kadang kita pakai kalau bisa pakai keseluruhnya, bisa 2 atau 3. Nah, intinya tadi kan sudah dikatakan udah merujuk pada posisi
segitiga restitusi, kita jangan berperan sebagai berada pada posisi penghukum. Nah, jangan berada pada posisi penghukum. Membuat orang bersalah juga. Intinya kita juga jangan sampai menjadi pembuat orang merasa bersalah, karena itu akan mematikan potensi yang mereka yang ada pada peserta didik kita. Nah, akhirnya seperti itu, gara-gara ibu kena berang. Nah, jadi dia akan merasa bersalah terus. Nah, posisi yang baik bagi kita itu, apalagi kita di SMA itu, sebenarnya itu situasi dan kondisi. Kita bisa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, apalagi kita sebagai seorang peserta didik di pendidik di SMA. Peserta didik di SMA ini, mereka itu lebih cenderung untuk dijadikan teman. Nah, mereka bisa curhat apa permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kalau pemantau, ketika dia bersalah, kita sudah meyakini dia. Apakah dia memperbaiki kesalahannya atau tidak. Apalagi manajer. Manajer ini yang posisi kontrol yang lebih baik. Artinya kita mengidentifikasinya, proses segitiga restitusi itu kita jalani semuanya. Nah, ini semuanya sebenarnya bisa kita lakukan, tapi kita upayakan menghindari terjadinya sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin kita lakukan, tapi sebaiknya kita menghindari posisi sebagai penghukum dan posisi sebagai pembuat orang bersalah. Jadilah guru itu sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Manajer ini yang sangat diperlukan. Kita mencarikan solusinya, kita mengidentifikasi apa persoalan dia, kenapa dia seperti ini. Ketika dia merasakan sudah menyampaikan, kita kembalikan dia keyakinan kelasnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Ananda langgar, nak? Iya, permasalahannya. Tapi contoh tadi bisa sebagai teman, mana ditanya awal mula terjadi. Iya. Tapi tidak harus menghukum. Tidak harus menghukum. Dah, kita lanjut. Dah, ini yang teman, pemantau, manajer, ini tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut. Kira-kira Mana dia? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan ini sudah. Tadi ya menurut Aliko, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dalam artian yang merusak hubungan ini maksudnya ketika tidak kita memberikan penghargaan kepada anak itu, akhirnya akan menimbulkan kebencian kepada anak. Ibu kok pilih kasih anak-anak itu senantiaganya, sehingga merusak hubungan. Dia tidak nyaman lagi dengan kita. Nah, yang berikut penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga boleh nanya? Bukan nanya. Jadi Bu Rina, yang masalah penghargaan ini, jadi mungkin perlu kita berikan sedikit. Ternyata penghargaan ini tidak selalu tidak selalu apa yang dipikirkan Al-Fikon ini. Artinya ada beberapa siswa atau murid atau audiens tertentu, peserta didik tertentu, jadi di satu tempat. Jadi masalah penghargaan menghukum sebagai hukuman ini mungkin tidak bisa kita apakan. Artinya tidak bisa kita generalisir gitu. Artinya tidak serta-merta selalu menjadikan dia mengurangi menurunkan kualitas, kreativitas dan segala macam. Itu kira-kira.
Terima kasih Pak Hen atas tanggapannya. Mungkin menurut Pak Hen, kalau menurut yang Bapak ini mungkin kita tidak bisa protes, itu kan pendapat mereka. Cuman seperti yang disampaikan oleh Pak Hen, pada konsepnya, pada dasarnya penghargaan itu tidak hanya sekedar itu. Ada juga positifnya dari penghargaan itu. Intinya adalah dengan kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu akan meningkatkan motivasinya, akan ada rasa bangga. Oh, ternyata saya diberi penghargaan, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk lebih meningkatkan lagi, belajar dan belajar, karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya itu. Seperti mungkin penghargaan ketika dia berprestasi di bidang tertentu, diberikan hadiah oleh pihak penyelenggara, dan mungkin nanti di sekolah ditambah, itu merupakan salah satu penghargaan. Nah, itu mungkin konsepnya yang perlu juga kita lihat, bahwa penghargaan ini juga merupakan bukan hanya sekedar dari negatifnya saja, dia juga merupakan ada hal positifnya. Intinya adalah ini untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita, bagaimana mereka bisa belajar dan belajar. Yang berikut adalah kita lihat apa itu restitusi. Ini yang akan kita pelajari. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya yang restitusi itu kita tidak langsung memberikan hukuman ketika peserta didik kita itu melakukan kesalahan, tapi kita mengidentifikasi mereka dulu. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut? Jadi intinya kita lihat kepada diri kita. Ibu tahu bahwa Ananda ini berbuat salah. Ini contoh, dia melakukan mencontek pada ujian. Ibu tahu bahwa apa yang Nabila lakukan ini adalah salah. Tidak Nabila saja yang melakukan kesalahan, ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu contoh identifikasi. Artinya kita tidak langsung menjustis bahwa perbuatan anak ini adalah salah. Tidak menjustis. Yang berikut, identitas gagal dan identitas sukses. Tadi kita sudah membahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kita lihat lagi restitusinya. Apa kaitannya? Kalau hukuman dan konsekuensi tadi sudah kita bahas, kita lihat restitusi itu merupakan pilihan. Dia menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korbannya mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan dalam artian seperti yang kita lakukan. Ibu tahu bahwa Ananda melakukan kesalahan. Orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan teman-teman Ananda pun juga melakukan kesalahan. Ini yang dimaksud mendapatkan penguatan. Jadi dia tidak akan merasa bersalah. Tidak merasa bersalahnya dong. Padahal ini tindakannya adalah salah.
Tapi dengan kita melakukan identifikasi itu, dia merasa oh ternyata apa yang saya perbuat bisa saya perbaiki. Nah, tidak langsung kita justice bahwa ini adalah perbuatan yang salah, sehingga akan ada rasa bersalah sampai kapanpun pada dirinya. Jadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Artinya misalkan anak itu mencontek. Jadi Iya. kita bilang sebenarnya kamu bagus dalam belajar. Kamu sebenarnya cerdas. Tapi apa masalahnya ketika dia mencontek? Iya. Jadi kita stabilkan dulu. Tidak boleh kita memojokkan stabilkan. langsung. Kita stabilkan dulu tidak. identitasnya. Mungkin Akhirnya ada. kondisinya, Iya. misalnya dia mencontek, misalnya kita bilang Jangan marah sebenarnya lah. kamu rajin, Iya. sebenarnya kamu bagus dalam belajar. Iya. Cuman masalahnya kenapa mencontek aja? Iya. Jadi itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Hen. Dengan sebenarnya kamu punya kemampuan untuk itu adalah salah satu penguatan yang kita berikan. Iya. Sehingga mereka tidak, oh mungkin pada saat itu dia mencontek, memang dia tidak belajar. Mungkin dia pada saat itu sakit. Jadi ketika besok harinya ada ulangan, dia tidak ada persiapan, langkah yang harus dia lakukan ya melakukan mencontek. Walaupun walaupun siswa yang malas, walaupun siswa yang malas tetap iya, bahasanya sebetulnya. tetap bahasa kita Sebenarnya seperti kamu itu. berpotensi, gitu. Iya, Sehingga mengubah tetap perasaan. dengan kita berikan penguatan walaupun siswa itu malas, dia akan ternyata apa aku lendak berang kau ternyata awak punya potensi kecil apa. Jangan Jadi kita besok langsung awak akan itu ya. belajar. Jadi wak pemalih. Allah pemalih mencontek lo lah. Itu justice, hukuman yang kita berikan kepada anak. Berarti hukuman yang awak berikan. Nah, kita lanjut. Apa ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Menebus. Kalau hukuman itu dia harus menebus kesalahan. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Ciri-cirinya. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang kita lakukan tadi, Ananda punya potensi. Ibu tahu bahwa Ananda ini adalah anak yang pintar, anak yang cerdas. Dengan penguatan konsep itu. restitusi ini bisa kita gunakan sebenarnya di rumah tangga. Di rumah tangga juga bisa seperti itu. Dengan istri, dengan suami, Iya. tapi berat ini. Mas. Ini lah manggung sih kan? Iya. Kalau ditanya Cantiknya. Nanya cerita tentang apa restitusi, iya. konsepnya sendiri itu restitusi itu apa? Tadi sudah tadi. Penyelesaian masalah. Ibu tahu ada di Nah, dibandingkan Ada tadi tiga dengan tahapan. restitusi. Itu kan perbandingannya yang pengertian Iya, tadi ini restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Kalau mereka. tidak ada perubahan, Artinya Mbak, proses bagaimana itu caranya? yang terus kita lakukan. Kalau kebanyakan anak tak itu lah dia seorang untuk berubah. Kata Gen Z di reply sekali 2 hari kayak Iya naik, tapi tak ada terus di reply. Tidak boleh putus asa. Melakukan itu terus menerus. Ya, continue. Mungkin triknya lagi akan kita ganti. Mungkin dengan cara ini tidak bisa, asalkan kita jangan memberikan hukuman, tapi mungkin bahasa kita yang harus kita perbaiki. Itu mungkin. Konsepnya sekali-kalinya karang di titian aja kan tak buat. Iya. Pernah itu pai motor Enggak sekalinya jatuh aja kamu. Ya, ibu agama. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jadi Bapak Ibu ada sedikit meluruskan, kebetulan tempo hari kan dapat instruktur yang spesialis di bidang emosional, kecerdasan emosional. Jadi bukan serta merta yang posisi kontrol itu artinya awak berada di posisi manajer saja, enggak gitu. Jadi kita bisa berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau. Masuk-masuknya awak berada di posisi tertentu. Jadi tidak selalu melulu awak di posisi manajer saya, enggak. Tergantung kasusional ya. Tergantung situasi.
Nanti Jadi, menumbuhkan kesadaran, walaupun- menumbuhkan Nah, kesadaran dirinya. Walaupun Intinya beko adalah komunikasi. misalkan bantuannya dihukum, tapi itu bukan hukuman, tapi konsekuensinya. Misalkan kalau kamu tidak melakukan ini, konsekuensinya apa? Ya ini, ya ini. Tapi ada hubungan edukasinya gitu. Itu yang aku kan yang segitiga Ah, Nanti akan dijelaskan. Apa itu? Nah, kita lanjut. Berkaitan dengan restitusi, tadi yang ditanyakan oleh Bu Murni tadi, ini akan ada kita kembalikan. Tadi Bu Murni menyatakan ketika tahapan restitusi itu sudah kita lakukan tapi masih tetap terjadi, itu intinya adalah kita kembalikan kepada kesepakatan atau konsekuensi yang mereka sepakati bersama, yaitu namanya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat adalah berdasarkan inisiatif dari peserta didik itu sendiri. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita tanya, kalau dulu namanya peraturan kelas. peraturan kelas, Kalau kini keyakinan. kini namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa Kalau tidak aturan kan hukuman. peraturan saja? Keyakinan itu Konsekuensi. ada cerita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Boleh tebal kamu. nah, inilah yang disebut dengan keyakinan. Adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama yang dipegang dan diyakini seseorang. Atau kesepakatan boleh. Ya, kesepakatan. Nah, jadi yang keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal. Kita tadi sudah membahas nilai kebajikan. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong. Itu tadi profil Pancasila. Ya, jadi keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama yang dipegang dan diyakini oleh seseorang. Itu intinya. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di kesepakatan itu kita tanya kepada peserta didik supaya mereka itu merasa nyaman di kelas, pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Kira-kira untuk memulai pembelajaran kita buat dulu keyakinan kelas kita. Siapa yang bisa? Bu, tidak boleh menggunakan HP. Bu, tidak boleh makan-makan di kelas, Bu. Tidak boleh terlambat, Bu. Ketika itu terjadi atau pelanggaran itu yang telah mereka sepakati itu terjadi, kita kembalikan. Kita kembalikan kepada keyakinan itu, kita bacakan lagi. Makanya keyakinan kelas itu kita tempel. Jadi mereka selalu melihat dan membaca. Kadang ketika dia tidak membaca, ada temannya yang makan atau melanggar keyakinan, teman yang lain akan mengingatkan. Hoi, melanggar tua keyakinan kelas awak tapi tidak boleh makan. Itu akan mengingatkan. Makanya perlu kita tempel supaya mengingatkan. Seperti motivator mengatakan, kalau kita ingin menjadi sesuatu, menjadi orang yang kita inginkan, tulislah di kamarmu. Jadi ketika awak masuk terlihat itu, saya Mau ingin jadi polisi. apakah saya? Jadi ada motivasi kita untuk itu. Cuma keyakinan kelas mana? Jadi misalkan tidak boleh makan dalam kelas. konsekuensinya harus ada. Jadi Iya. tidak berdiri sendiri keyakinan saja. Misalnya konsekuensinya makanannya dikeluarkan, tapi bukan dibuang kan Iya. mubazir nanti. Di luar. Jadi diletakkan atau disimpan. Jadi artinya tidak merugikan, tidak menjadi membazir. Kalau dicampakkan ke dalam sampah kena Iya. makanan. Tetap ada konsekuensinya pada keyakinan Jadi kelas. konsekuensinya harus mengedukasi, tetapi tidak merugikan. Iya. Itu Kan sih. mubazir ya. Yang berikut, ini kita mulai dari peraturan sekolah kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif.
Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, itu ada tabel T dan tabel Y. Ini Rasa sobat terjadi apa? ini ada terdengar, ada terlihat, ada berperilaku tuh. Dari biologi itu. Ya, guru biologi itu akan ya, bagaimana kegiatan Itu apa tuh, Bu? kelas Itu kromosom Ya. ya. tampak seperti apa, tidak tampak. Ah, itu yang T-nya, ini Y-nya. Nah, yang berikut ini tampak seperti apa, datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat. Jadi lawan katanya itu. B. Teman, pemantau, manajer. Iya bagaimana kamu bisa Pemantau. Yang berikut, Bagaimana kamu bisa bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? apa tadi manajer? Bagus. Selalu yang paling terakhir. Nah, itu kan merasa Kamu bersalah. selalu yang paling terakhir. Ya, kita lihat. Selalu yang paling terakhir. selalu yang paling terakhir di hatiku. Yang terakhir. Penghukum. Kamu selalu Kamu selalu yang paling Yang paling terakhir. terakhir kan dihukum itu dengan kata-kata yang seperti itu. Iya. Di awal, nyepik kami mental lagi. bisa bersalah ya dia kan? Iya. Kita kan mengajak, istilahnya kalau teman itu kita kan mengajak. Ayo teman-teman, kita masuk. Iya. Segitiga. Bagaimana langkahnya? Kurang kreatif, ayo coba kasih Segitiga. ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu bagian dasar segitiga restitusi? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini misalnya Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan kesalahan, nah, ini contohnya, misalnya dia mencontek. Nah, kita tanya, kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil Ananda ke kantor? Tahu Bu? Kira-kira apa penyebabnya? Saya tadi mencontek Bu. Nah, itu yang menstabilkan identitas. Nah, baru kita berikan dia penguatan. Ibu tahu Ananda bersalah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Artinya dia datang ke tempat kita itu, dia tidak dengan rasa ketakutan. Nah, kita stabilkan dengan memberikan penguatan. Kalau dipanggil ibu boleh tidak ada kesalahan. Tapi dengan adanya seperti itu, dia akan tenang. Dia enjoy. Sehingga dia terbuka. Dia akan jujur, terbuka. Bu, seperti ini kejadiannya Bu. Nah, ini yang tahapan yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep ini untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, sehingga pendidik dapat menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, konsep ini memahami kebutuhan dasarnya. Caranya memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang kebutuhan dasar apa yang harus yang kita harapkan. Ada kebutuhan kasih sayang, ingin dihargai, kesenangan, kebebasan. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Itu yang saya jelaskan tadi. Ketika mereka anak itu melanggar, kita tanya lagi. Ananda sudah tahu bahwa Ananda itu sudah berbuat kesalahan. Kira-kira kesalahan apa yang Ananda lakukan? Keyakinan apa yang telah Ananda langgar? Dia akan menjawab, adalah kesepakatan saya tidak jujur, Bu. Apa yang menyebabkan? Karena saya mencontek punya teman, Bu. Jadi kalau terlihat
akhirnya mereka menyadari. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Mungkin yang awalnya pada pembelajaran mungkin kita belum memenuhi kriteria ini. Dengan pembelajaran, dengan adanya segitiga restitusi ini, kita sebagai pendidik berupaya untuk menerapkan ini di kelas kita, sehingga pembelajaran itu terjadi dengan enak, anak pun senang dengan belajar dengan kita. Jadi mungkin dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan ini mungkin akan menyenangkan bagi peserta didik, dan mereka akan terbuka dengan kita, dan mereka akan jujur dengan apa yang dia lakukan, sehingga kesalahan-kesalahan itu akan kita minimalisir supaya mereka patuh dan taat pada aturan yang ada. Nah, ini yang disampaikan, ini kata-katanya, buat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata kita kalau menstabilkan identitas. Nah, ini kata-katanya, siapa yang salah, Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan. Intinya kita tidak menyalahkan. Tadi tidak boleh memojokkan. Iya, tidak menyudutkan. Yang berkata, validasi tindakan yang salah. Apa yang harus kita katakan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Ini yang mengidentitas. Kenapa kamu melakukan itu? Bapak mencontek tadi. Kalau ada belajar tadi malam, Bu. Bisa jadi karena keasikan main game. Main game. Validasi ini ya mendengarkan kejujuran. Iya, kejujuran peserta didik itu. Yang jujur, Pin. Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Sama dengan kasus Pak Lukman tadi. Kita tanya, kenapa Nanda memakai sepatu coklat sementara aturan kita adalah sepatu hitam? Saya memakai sepatu coklat. Saya tahu aturan sepatu hitam, Pak. Tapi karena saya telah bangun, akhirnya terburu-buru, memakai sepatu sobek sepatu. Dan yang berikut, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Kalau dia ikut menyepakati keyakinan kelas, dia akan tahu keyakinan apa yang telah dia langgar. Nah, apa nilai yang kita percaya, apa yang kamu rasakan. Nah, ini contohnya guru matematik. Ketika guru yang pertama berhalangan diganti dengan guru yang lain. Sementara ada dua peserta didik, Vivi dan Tia namanya, dia tahu bahwa guru itu baru 2 tahun mengajar di SMP. Dulunya mengajar di SD-nya. Jadilah tertanam, kok guru SD namanya Jawa. Jadi sudah ditanamkan rasa tidak senang. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Ini merupakan, kalau kita bawakan ke posisi kontrol, itu adalah sebagai apa kita Bapak Ibu-Ibu? Sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Langkah restitusi yang dijalankan oleh Bu Santi itu sudah rasa donyo dibawa ditanya persoalan oleh Ibu pengganti tadi, yang pengganti tadi apa permasalahannya, kenapa tidak belajar dengan ibu itu, dan mereka meyakini kesepakatan apa yang harus dia buat. Nah, terima kasih. Nanti dapat hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan juga oleh teman-teman atau ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di dalam proses pembelajaran kita. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang disampaikan. presentasi.
Presentasi. Kotanya lah dingin pengaha. Aksi nyata. Presentasi aksi nyata. Tentang budaya positif. Aku boleh tahu juga. Hanya tahu juang. Allah. Demikianlah acara aksi nyata dari Bu Ritna tentang budaya positif. Mudah-mudahan untuk kedepannya, apalagi kita semuanya sebagai pendidik, kita bisa menerapkannya. Jangan sekali-kali tadi kita menjadi seorang penghukum dan membuat Dihukum. kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.